Shalom saudara, jumpa lagi dengan saya Hendra Kusuma di program pembelajaran firman Tuhan dan juga motivasi untuk kehidupan kita semuanya. Saudara, saya sekarang berada di daerah Kutai Barat di dalam rangka pelayanan, dan saudara lihat di belakang saya ya, di belakang saya dan juga saudara. Di belakang saya ini adalah sayuran-sayuran baik selada, kangkung, sawi, seledri yang ditanam dengan media air ya, atau kita kenal sebagai pola tanam hidroponik. Nah, media air yang diisi oleh nutrisi, dicampur dengan nutrisi untuk meningkatkan pH air sehingga tanaman itu akan menjadi tanaman yang subur dan tidak terkontaminasi dengan zat-zat kimia, sehingga sangat aman dan sangat sehat untuk kita konsumsi, saudara. Nah, saudara, tahukah kita bahwa tubuh kita pun juga memerlukan vitamin-vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, termasuk dalam kondisi-kondisi dan situasi di masa-masa pandemik corona ini. Tentu pasti kita memerlukan imun yang sehat tentunya ya. Nah, sama dengan hidup kita sebagai orang percaya, kita memerlukan selain imun yang sehat, juga memerlukan iman yang sehat, saudara. Iman yang bertumbuh. Nah, untuk memiliki iman yang bertumbuh, tentu pasti memerlukan nutrisi-nutrisi secara rohani. Nah, maka dari itulah, saudara sama Tuhan, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang sehat, orang-orang yang kuat secara rohani, tentu pasti memerlukan nutrisi yang sehat, nutrisi yang bergizi untuk meningkatkan iman kita dan menumbuhkan iman dan karakter kita. Maka dari itulah nutrisi-nutrisi yang sehat itu, yang pertama kita perlukan firman Tuhan. 2 Timotius 3:16 bahwa Tuhan mengilhamkan firman-Nya untuk menegur, menasihati, bahkan mendidik kita untuk masuk dalam kebenarannya. Bahkan Mazmur 119 ayat 105 berkata bahwa firman itu adalah pelita bagi kita dan bagi kaki kita dan suluh bagi jalan kita. Tentu pasti kita berharap bahwa kehidupan kita dituntun dan dibimbing oleh firman Tuhan yang akan mengarahkan kita kepada arah yang benar. Maka dari itulah yang pertama kita memerlukan firman Tuhan sebagai nutrisi yang paling utama untuk pertumbuhan iman saudara dan saya. Yang kedua, saudara, tentu pasti kita memerlukan juga yang namanya proses. Nah, proses itu adalah di mana kita bisa merasakan bagaimana begitu banyak mungkin tantangan yang kita hadapi, tetapi percayalah saudara, bahwa proses dan tantangan yang kita hadapi tidak akan membuat kita akan menjadi orang lemah, tetapi justru kita akan menjadi orang yang kuat secara rohani. Makanya kalau orang-orang percaya yang hidup tekun di dalam proses-proses yang dihadapi, maka akan menghasilkan pengharapan, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Jadi saudara Tuhan, maka nutrisi yang kedua ini adalah proses dan tantangan, bahkan mungkin masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari dalam hidup saudara dan saya. Maka itulah orang percaya kalau tidak pernah mau menghadapi proses, menghadapi masalah, tantangan dalam hidupnya, maka sulit sekali untuk mereka memiliki iman yang kuat, bahkan karakter-karakter yang terbentuk dari setiap proses-proses yang mereka hadapi, saudara. Nah, jadi saudara sama Tuhan, untuk menghasilkan sayuran yang terbaik, maka diperlukan sebuah proses-proses untuk menghasilkan sayuran yang terbaik itu dan meningkatkan imun tubuh kita. Nah, tentu sama dengan kita. Untuk meningkatkan iman yang kuat dalam hidup kita, saudara, maka saya bagikan dua hal ini, firman Tuhan dan proses. Maka firman Tuhan juga akan menguatkan kita untuk menghadapi setiap proses. Maka firman Tuhan juga akan memampukan kita dan menghibur kita lewat Roh Kudus-Nya untuk kita tetap kuat di dalam setiap tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi saudara Tuhan, tentu pasti biarlah kebenaran ini akan menjadi kekuatan untuk kita punya pengharapan. Sehingga proses apapun yang saudara hadapi, percayalah tidak akan pernah melebihi kekuatan kita, sebab tangan Tuhan memampukan saudara untuk melewati setiap tantangan, sehingga setiap tantangan yang kita hadapi akan menghasilkan karakter, dan tentu kita menjadi orang-orang yang kuat. Nah, tentu saudara kasih dalam Tuhan, bagi kita orang percaya, Tuhan tidak inginkan kita menjadi kanak-kanak secara rohani. Maka diperlukan makanan-makanan yang keras, yaitu proses, tantangan, bahkan firman Tuhan yang keras untuk menumbuhkan iman saudara dan saya. God bless you dari Kutai Barat. Saya mengucapkan semoga kita tetap ada dalam damai dan sukacita dan dalam pemeliharaan Bapa di sorga. Kalau saudara suka dengan video ini, jangan lupa like,
Dan tentu pasti saya berharap saudara mendukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari setiap pembelajaran firman Tuhan yang saya bagikan buat saudara dan saya. Dari Kutai Barat saya ucapkan selamat pagi, dan tentu pasti saya berharap hari ini kita akan menikmati setiap berkat-berkat dan kasih setia Tuhan. God bless you. Tuhan berkati semuanya. Amin.